dibahas di sini untuk kedua materi yang diberikan oleh dosen tadi. Mungkin mulai langsung aja ya dari yang paling kita bahas ya bersama Pak Heri itu di pengendalian proses itu tentang sebelumnya untuk share screen-nya udah jelas belum ya? Udah kok, aman. Udah oke, siap. Wait. Ya yang paling awal banget ya yaitu transfer function. Kemudian ada domain Laplace juga, di mana mungkin pembahasan pertama kita itu tentang transfer function ya. Kita definisiin dulu aja untuk transfer function sendiri. Sebenarnya yaitu sesederhana persamaan matematika yang hubungin antara output dengan inputnya nih. Jadi kalau misalkan ada satu proses ya, di sini ada satu blok GS, dan di mana GS ini dia itu punya input, kemudian dia ada outputnya. Ketika YS dibagi dengan XS itu akan sama dengan transfer function. Untuk sambil buka buku yang dikasih juga gak apa-apa ya. Kita jadi bolak-balik gitu tuh. Wait. Nasmi, maaf. Ya. Kamu lagi di motor atau gimana? Agak kayak ada suara anginnya gitu tuh. Oh, oke. Udah aman sekarang? Aman. Maaf ya Nasmi, maaf banget sumpah. Yo, aman. Nah, jadi untuk transfer function, oke. Mungkin kita udah belajar tentang blok diagram ya. Ini saya mulai dari blok diagram dulu deh. Kita coba cari pendekatan yang bisa. Ini salah satu contoh blok diagram ya, di mana blok diagram itu dia punya output, dia juga punya input. Nah, di sini tuh biasanya dikasih notasi C ya. C itu kepanjangan dari. Nah, kemudian yang inputnya itu didefinisin sama R, itu respon. Nah, jadi ketika ada kontrol dan ada respon ini, di tengah-tengahnya itu ada GS nih. Dimana GS itu biasanya didefinisikan sebagai transfer function. Nah, dimana dimana dari blok diagram sendiri itu kan kita tahu kalau misalkan ada aliran dari XS ini, dia ketemu dengan blok GS, artinya dari XS bakal dikalikan dengan GS gitu kan. Nah, kemudian XS dikali GS dengan YS. Nah, akan kita kan kalau misalkan kita balikan, di mana XS-nya ini di ruas kanan itu dibagi dengan XS, kemudian di ruas kiri dibagi juga dengan XS, artinya di sini S bagi sama X dengan di mana YS kali YS bagi XS itu bakal sama dengan transfer function gitu. Ini terus nah GS-nya di sini tuh transfer function kayak gitu tuh. Oke, done. Nah, kemudian di sini kita mau coba
coba juga ya buat nurunin suatu studi case ya, di mana biasanya studi case-nya itu kan ada satu aliran gitu. Ada aliran baik itu kondisi dari temperatur maupun massa ya. Nah, di sini kebetulan kita ambil contoh untuk yang neraca panasnya. Nah, neraca panas itu kan artinya tentang energinya ya, energi per, kalau di sini tuh wait. Energi per waktunya ya, dimana waktunya itu hour. Nah, jadi yang pertama dilakukan itu pertama kali ya untuk kasus seperti ini, kita harus tentuin neraca massa atau enggak neraca energi dulu nih. Neraca massa atau enggak neraca energi. Nah, dimana kalau untuk case di sini saya ambilnya neraca energi ya. Sini juga dari buku Jaugnegger, apa ya? Di buku ini nih, Jaughanour, halaman wait. Bisa sambil dibuka juga ya. Soalnya yang dari Microsoft One ini cukup gitu guys. Halaman nih, halaman 73. Nah, mulai dari sini nih. Input, output, dengan akumulasi, kemudian didefinisiin untuk inputnya, di mana inputnya itu sama dengan HA, kemudian dalam kurung X min Y ya. Kemudian ini outputnya itu diasumsikan sama dengan 0. Nah, untuk kasus ini agak spesial ya. Jadi tujuan itu untuk ngegambar alurnya, di mana ketika ada satu case itu bisa diturunin sampai ke transformasi Laplace-nya ya. Nah, di sini tuh diambil contohnya dari termometer merkuri. Nah, di mana dia ketika diambil kalornya itu bakal diakumulasi gitu. Karena kalornya itu diakumulasi, jadi kalornya nggak dikeluarkan. Makanya output rate-nya itu sama dengan 0. Nah, kita bisa lanjut ya. Untuk hal yang paling pertama itu kita tentuin unsteady state dan steady state. Di sini juga saya bikin kayak semacam shortcut-nya juga ya. Pertama itu unsteady state di sebelah yang bulat-bulat di sebelah kanan ya, unsteady state, dan steady state-nya kita tentukan berdasarkan neraca massa atau neraca energi ya, karena di sini neraca energi. Jadi untuk yang unsteady state akumulasinya itu ada. Kemudian untuk yang steady state di sini sebagai pembeda dari unsteady state, jadi kita mendefinisikan XS sama Y-nya itu dengan tambahan subscript S di sini. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan juga ya, apa maksud dari X dan Y ya. Jadi X dan Y ini parameter ya teman-teman, parameter temperatur gitu. Ini X temperatur awal, ini Y-nya temperatur akhir gitu. Jadi dia bukan suatu hal yang aneh gitu. Dan nanti dari temperatur ini kita itu bakal kayak ngebikin temperatur output sama inputnya gitu. Output per inputnya untuk Y besar dan X besar. Nah, dari unsteady state dan steady state yang telah didapatkan, di mana untuk steady state-nya itu karena akumulasi 0, jadi akumulasinya di 0 kan. Nah, dari sini baru kita deviasikan mereka, di mana untuk deviasi sendiri itu pengurangan antara unsteady state yang di sini dengan steady state-nya. Jadi H dikali A, terus dalam kurung X min Y itu bakal dikurangin sama H dikali A dalam kurung XS min YS. Nah, karena H itu ada, jadi pengaruhnya itu ada di X
berarti X dan XS, kemudian Y dan YS gitu. Untuk X-nya itu bakal menjadi X min XS, kemudian Y-nya Y min YS gitu. Basic pengurangan sih sebenarnya. Mungkin kebayang ya teman-teman. Kemudian untuk akumulasinya, untuk akumulasi sendiri, karena di sini memang untuk yang steady state itu gak ada akumulasi sama sekali. Cuman untuk perubahannya itu tetap dikasih YS gitu. Untuk bagian D, Y dikurang YS. Setelah itu baru kita bisa definisikan di mana X besar ini bakal sama dengan X dikurang XS, di mana X yang pertama itu untuk yang unsteady state, kemudian yang kanannya itu XS untuk steady state gitu. Nah ini untuk deviasi, jadi keduanya itu bakal menjadi X kapital dan Y-nya juga Y kapital. Sampai di sini bisa dimisalkan untuk MC per H ini sebagai tau ya. Nah dari persamaannya juga dia udah ngedefinisiin satuan teman-teman. Jadi ini dia akan menjadi H satuannya, Hor, tau jam ya. Nah karena tau bisa didefinisiin sebagai jam, jadi di sini persamaannya bakal disingkat lagi ya. Di X min Y besarnya ya, sama dengan tau dt. Nah kemudian dari sini kita bakal transformasi Laplace kan. Di X ini dalam domain Laplace dia bakal didefinisikan sebagai X dalam kurung S, kemudian Y-nya itu Y dalam kurung S sama dengan tau, terus dt-nya ini bakal jadi S, dy-nya akan jadi Y besar, S dikurang Y0 gitu. Nah ini tuh mungkin ya sebagai input dikurang outputnya gitu. Dimana kan outputnya itu dari awal udah didefinisikan dengan 0 ya. Kemudian sama dengan karena Y-nya ini sama dengan 0, jadi sama dengan tau S Y dalam kurung S. Setelah itu karena YS bisa bisa digabungkan ya. Jadi YS ini nanti bakal ke kanan, kemudian dia dialkan di YS ini dalam kurung berarti 1 plus tau S. Dan dari sini dalam kurungnya dia akan dijadikan sebagai penyebut gitu. Jadi seperti ini. Ini untuk YS, XS akan sama dengan 1 per tau S plus 1. Nah, di mana 1 per tau S plus 1 itu adalah transfer function, kemudian YS-nya itu adalah output, XS-nya sebagai input gitu. Kemudian ada special case ya, misalkan terjadi disturbance di sini, dimana untuk disturbance sendiri dia bisa terjadi ketika ada parameter dari respon ya, dari input ini masuk ke dalam prosesnya. Jadi dimisalkan untuk XS-nya itu sama dengan A plus S, A dibagi S, dimana A ini sebenarnya bisa kita definisikan juga sebagai angka ya, misalkan 1 atau 2. 1 dalam satuan mungkin karena dari sensor sendiri itu bisa ngebaca suhu ya sebagai hal yang berkaitan dengan neraca energi. Jadi 1 di sini sebagai satuan dari Fahrenheit seperti itu.
Saya coba ngedefinisiin ya sebagai ngedefinisiin angka 5 ya. Contoh misalkan 5 di sini 5 Fahrenheit terjadi disturbance sebesar ini. Kemudian nah karena XS-nya itu sama dengan X terhadap waktunya ya. Jadi ini masih XT nih. Ini domain waktu. Di domain waktu itu didefinisikan sebagai 5 Fahrenheit. Kemudian dan waktu dia dijadiin berarti kan sama dengan S. Sebenarnya ada di tabel buku. Siapa menurutnya agak susah juga ya disebutnya. Nah, di mana U sama dengan T nilainya 1 itu transfer itu Laplace transformnya itu sama dengan 1 per S gitu. Nah, dari sini kan berarti A-nya itu bisa kita sebagai 5 per S yang ini. Nah, dari itu XS ini kita substitusikan menjadi maksudnya 5 per S ini kita substitusikan ke XS. Di sini kita dapat ya untuk IS-nya sama A-nya itu ya per S dikali 1 per tau S plus 1. Nah, kemudian di sini ada hitungan spesial juga ya, yaitu partial fraction, dimana agak tricky juga kalau misalkan coba memahamin ini. Ini konsepnya kurang lebih mendefinisikan suatu persamaan dipecah sukunya. Jadi kalau dari persamaan yang ini, coba saya mau nyoba hapus dulu. Dari persamaan yang ini, pertama kita bagi dulu ya dengan 1 per tau. Jadi A-nya bakal jadi A per tau. Kemudian di sini karena S dikali tau S plus 1 ya, jadi jadi di sini taunya bakal hilang ya, hilang terus bagi juga di sini nanti dia bakal ada taunya. Nah, jadi persamaan yang di sini nih clear ya, jadi 1 per tau per 1 per tau gitu. Ketika udah menjadi persamaan tersebut, baru didefinisikan untuk partial fraction-nya. Nah, C1 ini sebagai koefisien yang tidak terdefinisi gitu, yang belum didefinisikan. Kemudian A-nya kita udah menyepakati yaitu sebagai 5 ya. Nah, di sini baru kita coba ke dalam perhitungan yang saya tulis ya. Jadi mulai dari 5 S, oh ya, dari sini ya, dari sini. 5 per tau per S dikali S plus S1 per S plus C2 S plus 1 per tau. Nah, uniknya di sini kita bakal coba eliminasiin satu suku. Di sebelah kanan itu kan ada 2 suku ya. Pertama suku untuk C1, yang kedua itu suku untuk C2. Nah, kita mengenolkan ya, menghilangkan satu suku di sini. Nah, di mana untuk yang pertama kita hilangkan adalah C2-nya. Kita hilangkan dengan cara substitusi dari S-nya sendiri. Di mana S untuk yang di mana S di sini kita substitusi sama dengan 0 gitu. Nah, di sini S-nya bakal sama dengan 0, di sini juga sama dengan pertama tuh kita bagi S-nya dulu. Sorry guys.
di sini jangan dulu disebut itu sih. Di sini kita bagi dulu nih sama si S. Nah, supaya C1-nya itu menjadi tunggal. Nah, setelah menjadi tunggal ya, baru disubstitusikan sama dengan 0. Karena 0 dikali C2 itu sama dengan 0, pembilangnya sama dengan 0, dibagi penyebut, akhirnya bakal sama dengan 0 untuk suku yang C2. Kemudian untuk suku ya, untuk hasilnya ini yang 5 per tau, dia didefinisikan sebagai 0 di sini. Berarti 0 ditambah 1 per tau itu sama dengan 1 per tau. 1 per tau yang di atas pembilang dibagi 1 per tau itu sama dengan 1. Jadi C1 itu sama dengan 5. Kira-kira. Nah, kemudian setelah didapatkan C1, baru kita masuk ke pengenalan untuk mendapatkan nilai C2, di mana agar C1 ini menjadi 0, pertama kita buang dulu ya, si penyebut dari C2. Di mana di sini kita bakal dilakukan perkalian untuk S plus 1 per tau. Jadi C2-nya ini akan jadi tunggal di sini. Kemudian C1 dikali S per 1 per tau per S. 5-nya tinggal dicoret aja, guys. Karena dia itu sama. Kemudian untuk menghilangkan suku yang C1, S-nya itu didefinisikan sebagai negatif 1 per tau. Biar di sini hasilnya 0, kemudian 0 dikali C1 0, pembilangnya 0, jadi ketika dibagi sama penyebutnya bakal sama dengan 0. Kemudian di bagian kirinya S di sini negatif 1 per tau, kemudian ketemu pembilangnya bakal menjadi negatif 1, kemudian dikali 5 bakal hasilnya itu negatif 5 gitu. Jadi C2-nya itu sama dengan negatif 5. Nah, dari sini karena C1, C2 telah didapat ya, baru kita bisa inverse Laplace-nya. Jadi ini untuk C1 sama dengan 5, di sini C2. Kemudian karena sudah didapat, kita bisa mengembalikan ke domain waktu ya. Jadi di sini adalah YT. Sorry, di sini masih domain Laplace ya. Di sini masih domain Laplace karena S gitu. Cuman kita ngeluarin si 5-nya. Oh iya, sorry. Di sini tuh bukan plus ya, di sini negatif. Nah, kemudian baru didapatkan hasilnya. Untuk inverse Laplace dari 1 per S itu sama dengan 1. Kemudian 1 per S plus 1 per tau itu eksponen negatif T per tau. Yang A nih. Jadi S plus A jadi eksponen A kali T. Mungkin ini yang samanya ya. 1 per S plus A. 1 per S plus 1 per tau. Ini 1 per tau kali T di sini. T-nya itu ada di atas. A-nya berarti sama dengan 1 per tau. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa nyoba-nyoba juga ya. Dalam Excel, misalkan waktunya didefinisikan sebagai 0 sampai 20, kemudian untuk persamaannya sendiri ditulis berdasarkan hasil, di mana hasilnya itu kan segini ya. Jadi kurang lebih bakal begini bentuk tabelnya, di mana tabelnya untuk Y per S terhadap waktu gitu. Itu untuk
perhitungan menentukan transformasi Laplace sampai ke inverse-nya. Dan ini juga ada sedikit shortcut di mana yang pertama itu kita tentukan pertama kali adalah steady state dan kondisi steady state-nya ya, berdasarkan raca massa dan raca energi. Jadi dia kayaknya nggak bisa dilakukan pada, mungkin jarang ya, pada kondisi mol atau kondisi debit meter per sekon seperti itu. Kemudian dari situ dideviasikan, di mana deviasi adalah unsteady state dikurang steady state-nya, lalu dilakukan permisalan untuk menyederhanakan dari persamaan awalnya gitu, agar lebih sederhana. Oke. Selanjutnya dari permisalan ditransformasi Laplace-kan untuk mendapatkan persamaan versi domain Laplace. Setelah itu untuk special case-nya, step function-nya ya diawalin sama nilai input disturbance-nya berapa, misalkan 5 Fahrenheit kah, atau kalau dari neraca massa mungkin yang narasinya itu seperti tiba-tiba laju alir naik menjadi 5 meter per sekon kah, 5 meter kubik per sekon seperti itu. Kemudian dilakukan partial fraction. Sebenarnya fungsinya itu untuk menyederhanakan supaya dari fungsi Laplace-nya itu bisa dijadiin fungsi waktu gitu. Kalau 5 per S, kalau 5 per S dia nggak bisa definisiin langsung menjadi 5 di domain waktu, karena masuknya itu masih perkalian. Mungkin dari sini apakah barangkali ada diskusi ya dari teman-teman? Cek, gak ada. Kalau gak ada, kita lanjut ke diagram blok ya. Nah, di sini ada diagram blok ya. Diagram blok, kemudian mungkin untuk awalan ya. Di diagram blok itu ada tiga prinsip penting sih sebenarnya kalau saya definisiin. Pertama itu ketika aliran ketemu blok, nah berarti dia itu dikali. Ketika ISP sebagai input ketemu sama KM, berarti dia itu dikali KM. Nah, keluarannya didefinisiin sebagai equal-nya gitu. Jadi ini sama dengan ISP sebagai keluarannya. ISP bendera. Nah, kemudian yang kedua tuh ada mixing point, di mana mixing point ini berperan sebagai penjumlahan atau pengurangan, tergantung si tandanya ya, tanda yang dalam lingkaran mixing point-nya. Kalau misalkan dari arah ISP, tandanya kan positif ya. Jadi dari GSP ini dia itu sebagai nilai yang positif. Kemudian aliran kedua ada di bagian loop-nya gitu. Nah, untuk loop sendiri ini menjadi prinsip ketiganya ya sebenarnya. Jadi kalau dari loop itu sebenarnya bisa kita asumsikan sebagai misalkan sebagai A atau B atau X, Z. Tapi karena loop-nya ini ada di paling ujung, yang dimana udah didefinisikan sebagai Y, nah kita bisa masukin variabel Y ini sebagai loop-nya. Nah, dimana karena ini Y, kemudian di sini Y kan, Y ini dia dikali dulu sama GM. Hasilnya berarti Y, M gitu kan.
Nah, untuk mixing point artinya didefinisiin dia sebagai plus YSP bendera, terus ketemu sama loopingnya negatif YGM gitu. Nah, itu sih ketiga prinsip pentingnya ya. Baru kita bisa eksekusi. Pertama, ketika YSP, dia ketemu blok yang paling depan nih, KM. Nah, dia itu keluarannya YSP, YSP bendera, jadi dia akan bersamaannya. Kemudian di bendera ini mixing point ya, dimana mixing pointnya udah definisiin sebagai YGM, jadi YS PKM itu positif, terus YGM itu negatif, sama dengan keluarannya itu di sini. Nah, lalu dari sini, dari persamaan yang ini, masuk lagi ke blok GC ya. Nah, kalau misalkan masuk ke blok GC artinya dikalikan gitu. Nah, dari sini dalam kurung dikalikan dengan GC. Hasilnya atau keluarannya itu P gitu. Nah, di sini bisa dikalikan juga ke dalam kurungnya ya dengan GC. Kemudian dari GC masuk ke GV, kalikan GV. Setelah itu dari GV dia keluarannya sebagai U, lalu masuk ke mixing point di sini, di mana mixing point yang masuk adalah D, disturbance yang sudah dikalikan ya, yang dikalikan dengan GD bintang ya. Nah, cukup sampai langsung dikalikan ya, biar sekaligus dengan GP-nya gitu. Jadi kalikan dengan GP untuk semuanya. Nah, di sini tanda kurung ya, cuman tutupan angka 2. Nah, kemudian di sini diasumsikan sebagai 0 ya untuk disturbance-nya. Jadi nilai D-nya itu sama dengan 0, di mana 0 dikali GD bintang itu sama dengan 0, persamaannya akhirnya menjadi yang di bawah ini. Kemudian GP-nya dikalikan dengan suku yang pertama, kalikan juga dengan suku yang kedua. Sebalik ya, suku yang kedua kalikan dengan suku yang pertama gitu. Ini hasilnya. Setelah itu, karena di sini masih ada variabel Y ya, bekas dari looping yang ini, nilai Y-nya itu harus disatukan dulu. Jadi dari suku pertama dia bakal pindah dulu ya ke kanan ya, atau ruas yang kiri dibagi dengan YGM, GC, GV, GP, terus yang kanan juga dia maksudnya yang ruas kiri itu bakal ditambah sama suku ini, yang kanan juga bakal ditambah dengan suku ini. Ini hasilnya. Setelah itu Y-nya bisa dikeluarkan ya, atau difaktorialkan. Hasilnya seperti ini. Lalu suku sebelah sini dibagi untuk bisa menjadi penyebut ya di bagian kirinya. Setelah itu didapatkan bahwa Y-nya itu sama dengan persamaan ini. Lalu dari YSP-nya sebagai input dia pindah ruaskan ya. Jadi seperti ini. Ini untuk persamaan dari blok diagram yang ini gitu. Ini outputnya, ini input, kemudian yang sebelah kanan transfer function. Dari blok diagram guys, kira-kira ada barangkali ada yang didiskusikan. Boleh aja langsung sikap.
Gimana guys, barangkali ada yang ingin didiskusikan ya untuk blok diagram? Gak ada, kalau gak ada kita masuk ke tabel root. Di tabel root, mungkin spill untuk PowerPoint tipis-tipis gak apa-apa ya. Jadi tabel root ini fungsinya untuk ngedefinisiin suatu sistem dia udah stabil atau belum gitu, dengan cara ngelihat polesnya. Saya sebenarnya kurang yang mendetail juga ya tahu tentang poles ini. Jadi dari blok diagram dia itu punya satu persamaan spesial gitu ya. Nah, persamaan spesialnya itu ada di bagian penyebut dari transfer function. Nah, penyebutnya ini dia didefinisikan sebagai char equation atau karakteristik persamaan gitu, persamaan karakteristik char equation. Nah dari char equation ini kita bisa ngelihat dia itu sebenarnya sistemnya atau kontrolnya itu udah stabil atau belum gitu. Nah, di mana yang pertama kali kita lakukan adalah mencoba untuk melihat berapa pangkat terbesarnya dari sistem dari transfer functionnya, dari char equationnya, dari S ini, karena domainnya Laplace ya, S pangkat 3 kan. Jadi pangkat 3, pangkat yang tertinggi itu ditambah 1 ya, jadi 4. Nah, di mana untuk 4 tadi itu digunakan sebagai barisnya di sini gitu. Untuk S pangkat 0, 1, 2, 3. Nah, di mana untuk penggunaannya tabel root ini, pertama dia harus melihat dulu karena koefisien tertinggi adalah 5. Jadi di sini kita bakal targetin dulu 5. Kemudian selang satu suku ke 7 dia bakal ditargetin gitu. Jadi pertama tuh pangkat tertinggi dari 5, kemudian selang 1 ke 7, di sini 7. Nah, baru nih ke negatif 10. Negatif 10 ditaruhnya di bagian S yang kedua. Selang 1 lagi ke 20 gitu. Nah, di sini tujuan kita adalah menentukan angka-angka di 4 ini. Nah, di mana untuk persamaannya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, karena kita kurang lebih ingin menentukan B1 di sini. B1 itu sama dengan A1 dikali A2, kemudian dikurang sama A0 kali A3 gitu. Nah, di mana untuk polanya jadi dari 10 dikalikan 7 itu negatif 70 ya. Negatif 70 kemudian dikurang sama 5 kali 20 sama dengan 100 dibagi A1 itu atasnya. A1 itu atasnya gitu. Oh iya, dan ini perhitungan untuk menentukan nilai yang di sebelah sini ya. Atasnya. Jadi nilainya itu berapa ya, S? Negatif 70 dikurang 100. Negatif 17. Negatif 70 kurang 100. A0 kurang 3, 200.
sini berarti negatif 17. Nah, kemudian yang sebelah kanannya berarti 20 dikali, nah, dikali ke sebelah kanannya ya. Dimana kalau sebelah kanan, kalau misalkan angkanya nggak ada, berarti dikali sama 0 gitu. Jadi 20 kali 0 kurang atasnya 7 dikali 0 dibagi sama 20, hasilnya 0 sini. Nah, kemudian menentukan yang bagian ini, caranya itu berarti dari negatif 17 kali 20 negatif 17 ya, kali 20 340, terus negatif 10 kali 0 itu sama dengan 0 bagi negatif 17. Hasilnya negatif, oh ya, negatif 17 coret-coret aja ya, hasilnya 20. Nah, untuk tabel ROT ini sebenarnya dari sini aja udah cukup ya. Gimana cara anak itu kita pertama melihat tandanya dari kolom yang pertama ini. Jadi di sini tuh ada positif 5, negatif 10, negatif 7, dan positif 20. Nah, stabil atau gas stabilnya itu ditentuin berdasarkan perubahan tanda. Kalau dilihat dari kolom yang pertama, dia itu terjadi 2 kali perubahan tanda. Jadi dari angka positif 5 berubah ke negatif 10. Itu bisa disebutkan sebagai satu poles. Kemudian menjadi negatif 17, masih dalam satu tanda yang sama, dan dari negatif 17 dia berubah lagi tanda jadi positif 20, berarti tambah lagi satu poles gitu. Nah, ketika ada poles di sini, artinya sistemnya nggak stabil. Jadi ketika terjadi satu poles itu nggak stabil, artinya sistemnya memang di sini dalam kondisi yang tidak stabil. Seperti itu. Ini untuk tabel ROT ya, teman-teman. Yang di gimana guys? Apakah cukup?
gimana teman-teman, mungkin untuk materi dari saya sampai sini aja ya. Kalau misalkan ada yang ya, ingin ditanyakan ya, mulai dari yang paling awal ini, gawe ya guys. Tadi ada yang jempol-jempol. Aman kah? Kalau aman jempol guys. Saya dari Yasin jempol. Dari gue ya jempol. Ramai cuy. Oke. Jempol semua ya. Bismillah, semoga pengendalian proses ini bisa menjadi mata kuliah yang nilainya itu membanggakan ya teman-teman. Semoga kita selamat dari apa ya, jurang perulangan. Mungkin oke, jangan sedih gitu guys. Pasti bisa. Oke, mungkin sekian untuk mata kuliah pengendalian proses malam hari ini ya teman-teman. Dari saya ingin minta maaf kalau misalkan ada oke, ada yang angkat tangan. Sebut namanya. Aduh, sampai mana ya tadi closing statementnya? Oh iya, mohon maaf ya kalau misalkan dari saya ada kata yang kurang berkenan buat kan ya. Semangat terus guys, semangat terus untuk bantai UAS-nya ya teman-teman. Mungkin ada yang ini jadi UAS terakhir Frank Pro, atau mungkin juga ada yang masih UAS KP teman-teman. Semangat terus. Dari saya pamit undur diri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Destra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nazmi atas penyampaian materinya mengenai pengendalian proses. Dan mungkin nanti kita bakal ada post test mengenai pengendalian proses di mana teman-teman bisa isi. Nah, itu ada Luh Eka yang udah gituin kirimin link post testnya. Dan bagi teman-teman dan Abang Teteh yang ngerasa that's